Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih yang sudah join di room ini. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ibu minta untuk Sania untuk memimpin doa, dipersilahkan. Baik untuk teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sania. Sebelum masuk ke materi, Ibu absen dulu ya. April, Terkendala sinyal ya, Bu. Oh, baik. Chandra, Hadir, Bu. Meliana Anggraini, Bu, Meliananya lagi ke toilet. oh ya. Birgita, Hadir, Bu. Elpiana, Hadir, Bu. Ilya, Hadir, Bu. Hendra, Hadir, Bu. Reza, Terkendala Hadir, sinyal Bu. Hadir. juga. Wahyu, Hadir, Bu. Tania, Hadir, Bu. Novita, Hadir, Bu. Ayu Fitria. Hadir, Bu. Semuanya udah dipanggil ya. Sudah, Bu. Ya, kita langsung masuk ke materi, yaitu materi pada siang ini, yaitu permintaan dan penawaran. Buat apa sih anak-anak itu belajar permintaan dan penawaran? Tujuan pelajaran ini yaitu yang pertama itu mendeskripsikan pengertian permintaan dan penawaran, dan yang kedua mendeskripsikan hukum permintaan dan penawaran, dan yang terakhir atau yang ketiga mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Di sini pengertian permintaan. Untuk Saudara Chandra bisa baca PPT Ibu kan? Bisa baca pengertian permintaan? Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada periode tertentu. Dalam ilmu ekonomi, penggambaran atas hubungan-hubungan di pasar antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Mode penawaran dan permintaan digunakan untuk memerlukan harga dan kualitas yang dijual di pasar. Mode ini sangat penting untuk melakukan analisis ekonomi mikro terhadap perilaku para pembeli dan penjual serta interaksi mereka di pasar. Ini juga digunakan sebagai titik bagi berbagai model dan teori ekonomi lain. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Chandra. Benar sekali, permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Dari definisi tersebut, dua kata yang menjadi dasar pengertian permintaan. Yang pertama, konsumen ingin memiliki. Yang kedua, konsumen ingin memiliki benda pemuas tersebut. Jika hal tersebut dipenuhi, berarti yang terjadi di sini adalah permintaan efektif, di mana konsumen
konsumen ingin dan mampu membeli benda pemuas kebutuhan tersebut. Seperti yang telah dibacakan oleh Chandra, dalam ilmu ekonomi, penggambaran atau atas hubungan-hubungan di pasar antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Model penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang terjual di pasar. Model ini sangat penting untuk melakukan analisis ekonomi mikro terhadap perilaku para pembeli dan penjual, serta interaksi mereka di pasar. Ia juga digunakan sebagai titik tolak bagi berbagai model dari teori ekonomi lainnya. Model ini memperkirakan bahwa dalam suatu pasar yang kompetitif, harga akan berfungsi sebagai penyeimbang antara kuantitas yang diminta oleh konsumen dan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen. Selanjutnya, hukum permintaan. Ada yang tahu bunyi hukum permintaan? Elviana, apakah Elviana tahu bunyi hukum permintaan? Baik, Bu. Hukum permintaan yaitu apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan naik atau bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan akan turun atau berkurang. Sekian, Bu. Ya, terima kasih Elvi. Benar sekali. Bunyi hukum permintaan adalah apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan naik atau bertambah, dan sebaliknya, apabila harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan akan berkurang. Di sini ada yang bisa memberikan contoh dari hukum permintaan? Apa ada yang bisa? Untuk saudara Ayu Fitria, apa bisa? Ayu Fitria. Iya, Bu, bisa. Ya, silahkan berikan contohnya agar teman-temannya tahu. Contoh hukum permintaan pada saat ini yaitu ketika harga kedelai semakin tinggi, pengusaha tempe tahu cenderung beralih menggunakan kedelai yang lebih rendah jenisnya. Bahkan ada pengusaha yang sampai gulung tikar karena tidak sanggup membeli bahan baku pembuatan tempe dan tahu tersebut. Ya, terima kasih Ayu Fitria atas contohnya. Ibu berikan satu contoh lagi agar anak-anak bisa mengerti dengan mudah apa itu sih hukum permintaan. Gini, ketika satu mangkok bakso di kantin sekolah seharga 5.000, jumlah permintaan bakso di kantin sekolah sebanyak 100 mangkok per hari. Dan namun jika ketika bakso tersebut naik menjadi 8.000, jumlah permintaan bakso tersebut menurun, yaitu menjadi 40 mangkok. Sehingga kondisi ini terjadi karena dengan harga bakso yang naik, sementara uang saku siswa tetap, mengakibatkan daya beli siswa menjadi berkurang terhadap bakso tersebut, sehingga jumlah permintaan bakso jadi berkurang. Sampai di permintaan, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, Ibu lanjutkan dengan penawaran. Penawaran di sini pengertiannya yaitu jumlah barang atau komoditi yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Hukum permintaan. Untuk Novita, bisa baca hukum permintaannya? Iya, Bu, Novita? saya bacakan. Iya, Bu. Ya. Hukum penawaran
Bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun, Bu. Sudah kedengeran suara saya, Bu? Iya, putus-putus ya Novita. Bisa ulang lagi? Bisa, Bu. Hukum penawaran. Bila tingkat harga Ya. naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik juga, Bu. Dan bila harga turun, dan bila tingkat harga turun, maka jumlah yang akan ditawarkan itu akan turun juga, Bu. Ya, benar sekali. Hukum permintaan berbunyi, bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun juga. Dalam hukum penawaran, semakin tinggi harga, jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah yang ditawarkan semakin sedikit juga. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama di sini selera. Apabila selera konsumen terhadap suatu barang dan jasa tinggi, maka akan diikuti dengan permintaan jumlah barang dan jasa yang meningkat. Demikian pula sebaliknya. Di sini Ibu kasih contoh permintaan konsumen terhadap smartphone sedang meningkat seperti BlackBerry, iPhone, Android, dan tablet. Terus yang kedua itu pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi juga daya belinya. Begitu pula sebaliknya. Contohnya, orang yang berpendapatan tinggi kebutuhannya akan semakin banyak pula, seperti contohnya itu artis, penyanyi, kebutuhannya sangatlah banyak, mulai dari kebutuhan kostum panggung, kebutuhan perawatan diri, serta kebutuhan lainnya yang menunjang penampilannya. Dan yang ketiga yaitu harga barang jasa pengganti atau pelengkap. Adanya barang pengganti akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Pada saat harga barang naik, jika ada barang pengganti, maka jumlah permintaan akan dipengaruhinya. Di sini ada yang bisa kasih contoh harga barang dan jasa atau harga barang jasa pengganti atau pelengkap? Saya, Bu. Chandra? Ya. Chandra bisa? Contoh harga barang jasa pengganti dan pelengkap atau pelengkap, contohnya itu kompor dan minyak tanah adalah salah satu yang paling saling melengkapi. Jika harganya tanah terus-menerus naik, maka konsumen akan beralih menggunakan kompor dan gas yang harganya relatif stabil. Benar sekali. Contoh yang disebutkan oleh Chandra, kompor dan minyak tanah adalah salah satu yang paling melengkapi. Jika harga minyak tanah terus naik, maka konsumen akan beralih menggunakan kompor dan gas yang harganya relatif stabil. Dan yang keempat yaitu intensitas kebutuhan konsumen. Mendesak atau tidaknya atau pentingnya tidaknya kebutuhan seseorang terhadap barang atau jasa mempengaruhi jumlah permintaannya. Kebutuhan primer lebih penting dibanding dengan kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder lebih penting dibanding tersier, sehingga pengaruhnya terhadap jumlah permintaan berbeda. Contohnya di sini menjelang Lebaran, kebutuhan seperti daging, ketupat, dan pakaian jumlah permintaannya akan naik dibanding dengan hari-hari biasa. Yaitu yang kelima yaitu pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat mencerminkan daya beli masyarakat tinggi atau rendahnya. Pendapatan masyarakat akan mempengaruhi kualitas maupun kuantitas permintaan. Yang keenam yaitu distribusi pendapatan. Makin merata pendapatan, maka jumlah permintaan semakin meningkat. Sebaliknya, pendapatan yang hanya diterima atau dinikmati oleh kelompok tertentu, maka secara keseluruhan jumlah permintaan akan turun. Dan yang terakhir yaitu pertambahan penduduk. Jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah permintaan. Makin banyak penduduk, maka jumlah permintaan akan meningkat.
Sampai di faktor-faktor. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Tidak, Bu. Iya. Di sini yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Yang kedua, tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, pajak. Dan yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan. Dan yang terakhir, perkiraan harga di masa yang akan datang. Di sini biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Ada yang bisa menjelaskan kenapa sih biaya produksi dan teknologi yang digunakan itu bisa mempengaruhi penawaran? Filia bisa? Ya, Bu. Ya, bisa jelaskan Filia, bagaimana sih biaya produksi dan teknologi yang digunakan dapat mempengaruhi penawaran? Baik. Jika biaya produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen hanya membuat beberapa jenis saja dari produk tersebut, contohnya produk limited edition. Ya, benar sekali. Jika biaya produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen hanya membuat beberapa jenis saja dari produk tersebut. Contohnya benar yang dikatakan oleh Filia tadi, yaitu produk limited edition. Dan yang kedua, tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan yaitu ingin produknya tidak terjual di pasaran dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Produk yang laku di pasaran adalah produk yang harganya terjangkau tetapi dengan kualitas yang bagus. Contohnya di sini produk Cina lebih banyak diperdagangkan karena lebih murah sehingga banyak konsumen yang mencarinya. Bisa lihat kan kalau kita beli-beli barang gitu, pasti ada tulisan Made in China. Terus yang ketiga yaitu pajak. Pajak naik, harga jual juga akan naik. Harga jual juga akan naik. Hal ini menyebabkan permintaan dari konsumen menurun. Contohnya, jika pajak bea cukai naik, harga barang-barang impor akan naik pula seperti halnya kedelai impor yang harganya naik, para pengusaha juga enggan membeli dengan harga yang mahal. Dan yang keempat yaitu tingkat teknologi yang digunakan. Adanya kemajuan teknologi yang menyebabkan pengurangan terhadap biaya produksi dan produsen dapat menawarkan barang dalam jumlah yang lebih besar lagi. Dan yang terakhir yaitu perkiraan harga barang di masa datang. Hendra bisa jelaskan bagaimana sih perkiraan harga barang di masa yang datang bisa mempengaruhi penawaran? Halo Hendra. Ya, mungkin Hendra terkendala sinyal ya. Anak-anak bisa ada yang membantu? Halo? Saya, Tidak, Bu. Bu. Ya, siapa ya? Sania ya? Ya, Bu. Tadi perkiraan harga barang di masa depan. Ya, di perkiraan harga barang di masa datang. Ya. Maksudnya itu adalah apabila kondisi pendapatan masyarakat meningkat, biaya produksi berkurang dan tingkat harga barang dan jasa naik, maka produsen akan menambah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Tetapi bila pendapatan masyarakat tetap, biaya produksi mengalami peningkatan, harga barang dan jasa naik, maka produsen cenderung mengurangi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau beralih pada usaha lain, Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih Sania. Perkiraan harga barang di masa datang. Benar yang dikatakan Sania, apabila kondisi pendapatan masyarakat meningkat, maka biaya produksi berkurang dan tingkat harga barang dan jasa akan naik.
maka produsen akan menambah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Tetapi, bila pendapatan masyarakat tetap, biaya produksi mengalami peningkatan, harga barang dan jasa naik, maka produsen cenderung mengurangi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau beralih pada usaha lain. Ya, Ibu harap semuanya sudah mengerti ya apa yang telah Ibu sampaikan. Ya, materi sekarang sudah habis. Apakah dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Saya Bu, Birgita Bu. Ya, Birgita. Ya, Birgita, silahkan Birgita. Ya, pengertian penawaran adalah jumlah barang atau komoditi yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk dijual. Pengertian dari permintaan adalah penggambaran hubungan-hubungan di pasar antar para calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Untuk faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama selera, pendapatan konsumen, harga barang jasa pengganti atau pelengkap, intensitas kebutuhan konsumen, pendapatan masyarakat, distribusi pendapatan, dan yang terakhir pertambahan penduduk. Untuk faktor yang mempengaruhi penawaran ada 5. Yang pertama, biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Yang kedua, tujuan perusahaan. Yang ketiga, pajak. Yang keempat, tingkat ekonomi. Dan yang terakhir, perkiraan harga barang di masa mendatang. Sekian, Bu. Ya, terima kasih Birgita sudah menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Untuk anak-anak yang lain, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, Ibu harap setelah Ibu menjelaskan materi tersebut, materi tadi tentang permintaan dan penawaran, Ibu harap semuanya bisa mendeskripsikan ya, seperti yang tujuan pembelajaran yang telah kita baca tadi. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pelajaran pada hari ini. Untuk Chandra, bisa pimpin doa. Tadi kan udah Sania, sekarang giliran Chandra yang pimpin doa. Baik, sebelum diakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dapat diakhiri. Ya, terima kasih Chandra sudah memimpin doa. Ibu akhiri sampai di sini. Selalu jaga kesehatan ya. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu.